Industri farmasi cenderung berkonsentrasi pada penyakit yang terutama menyerang populasi negara-negara maju, misalnya kanker, penyakit kardiovaskular, dan lainnya. Karena industri ini harus menutup biaya besar yang dikeluarkan untuk memasarkan obat-obat baru. Terlepas dari semua kemajuan yang dicapai oleh industri farmasi dalam pengembangan obat-obatan baru, sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit. Terdapat peningkatan yang nyata dalam penggunaan obat-obat herbal di negara-negara yang lebih maju di dunia. Kemajuan dalam teknik analisis kimia dan biologi telah memfasilitasi penyelidikan terhadap banyak obat herbal populer yang digunakan di Eropa. Misalnya, pada tanaman yang saya ambil adalah Echinacea species. Tanaman ini banyak digunakan karena diyakini dapat merangsang sistem kekebalan tubuh dan membantu mencegah infeksi seperti pilek dan influenza. Ekstrak Echinacea mengandung berbagai metabolit sekunder termasuk asam kafeik, turunan asam kafeik, flavonoid, dan alkamida. Alkamida adalah senyawa yang paling banyak dipelajari dan aktivitas farmakologi tanaman, terutama dikaitkan dengan senyawa tersebut. Asam kafeik adalah asam hidroksisinamat yang termasuk dalam keluarga fenolik, yang strukturnya memiliki fenilpropanoid dengan cincin aromatik yang melekat pada asam karboksilat melalui kawat transetilen. Biosintesis senyawa ini terjadi melalui jalur sikimat endogen yang bertanggung jawab atas produksi asam amino aromatik dari glukosa. Asam kafeik diperoleh dari tanaman dengan ekstraksi pelarut metanol dan etil asetat pada suhu tinggi. Alternatif untuk memperoleh senyawa ini dalam jumlah yang lebih besar adalah sintesis organik, di mana digunakan proses kimia yang memungkinkan terbentuknya senyawa organik kompleks. Asam kafeik adalah senyawa asam fenolik yang sangat melimpah, ditemukan dalam bentuk bebas dan teresterifikasi, mewakili sekitar 75 hingga 100% dari total kandungan asam hidroksisinamat. Namun, asam kafeik ini terdapat pada makanan dalam bentuk teresterifikasi sehingga sulit diserap oleh tubuh. Untuk dapat diserap, senyawa tersebut perlu dihidrolisis oleh mikroflora kolon di usus, karena jaringan manusia seperti mukosa usus, hati, dan lambung, dan cairan biologi seperti plasma, cairan lambung, dan cairan duodenum tidak memiliki enzim yang disebut esterase yang mampu menghidrolisis asam klorogenat untuk melepaskan asam kafeik. Dengan demikian, proses farmakokinetik dimulai dengan konsumsi asam kafeik dalam bentuk terikat atau teresterifikasi tiba di lambung. Setelah itu, sebagian kecil senyawa ini diserap.